Rusia tidak menganggap remeh rencana serangan balik Ukraina. Terbukti mereka membangun benteng pertahanan yang sangat kuat di sejumlah daerah. Ukraina berharap serangan akan memberikan perubahan situasi perang dan kembali meraih hasil positif sebagaimana serangan balik sebelumnya di Kharkiv dan Kherson. Tetapi kali ini Ukraina akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dengan memeriksa ratusan citra satelit, BBC telah mengidentifikasi beberapa poin penting dalam pembangunan parit dan benteng lain yang signifikan di Ukraina Selatan sejak Oktober 2022. Benteng dibangun di banyak lokasi. Mereka menawarkan wawasan tentang apa yang diharapkan Rusia dari serangan balik dan pertahanan apa yang mungkin dihadapi oleh pasukan Ukraina. Berikut benteng pertahanan yang dibangun di 4 tempat. Yang pertama, pantai barat Crimea. Direbut pada Juli 2014, Crimea sebelumnya dikenal sebagai resort pantainya, tetapi sekarang garis pantai yang membentang sepanjang 25 km itu dipenuhi dengan struktur pertahanan yang dipasang oleh pasukan Rusia. Pertahanan pertama ada gigi naga di sepanjang pantai. Ini adalah balok beton yang berbentuk piramida dan dirancang untuk menghalangi jalur tank dan kendaraan militer lainnya. Di belakang mereka ada barisan parit untuk memberikan perlindungan dari serangan yang masuk. Beberapa bunker juga terlihat di sepanjang parit. Tumpukan kayu, mesin penggali, dan gudang gigi naga di sepanjang pantai menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan masih berlangsung saat gambar diambil pada bulan Maret 2023. Beberapa ahli militer berpendapat bahwa pertahanan tersebut kemungkinan akan menjadi tindakan pencegahan, bukan tanda bahwa Rusia memperkirakan akan ada serangan lintas laut. Ini karena fakta Ukraina memiliki kapasitas angkatan laut yang kecil, bahkan bisa dikatakan telah hancur. Analis intelijen Laila Guez mengatakan, benteng-benteng itu kemungkinan besar ada untuk mencegah operasi Ukraina jika berani menyerang Crimea melalui laut. Benteng pantai hanyalah salah satu contoh dari jaringan parit yang luas seperti yang ditunjukkan oleh titik-titik hitam pada peta ini. Peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang dikuasai Rusia di Ukraina dengan jaringan parit padat. Mereka melintasi garis depan hingga jauh ke selatan Ukraina. Yang kedua, Tokmak. Kota kecil Tokmak terletak di rute utama tenggara negara Ukraina, daerah yang mungkin ingin digunakan pasukan Ukraina untuk memotong Crimea dari wilayah lain. Ada laporan warga sipil Ukraina telah dipindahkan untuk mengubah kota menjadi benteng militer. Ini akan memberikan tentara akses ke perbekalan dan pangkalan jika harus mundur. Citra satelit Tomak menyoroti 2 garis parit dan cincin pertahanan lebih lanjut di sekitar kota. Gambar satelit juga menunjukkan bahwa jaringan parit dalam 2 jalur telah digali di utara Tomak, dari arah di mana Ukraina kemungkinan menyerang. Di belakang parit-parit ini terdapat cincin benteng di sekitar kota. Mereka terdiri dari 3 lapis pertahanan. Citra satelit menunjukkan parit anti-tank, diikuti deretan gigi naga sejauh 250 meter, kemudian jaringan parit 300 meter. Posisi artileri ada di belakang parit. Citra satelit juga menunjukkan parit anti-tank. Ini biasanya sedalam 2,5 meter dan dirancang untuk menjebak tank musuh yang mencoba untuk menyeberang. Di belakang parit ada beberapa baris gigi naga dan jaringan parit lainnya. Tetapi pasukan Ukraina kemungkinan akan menghadapi jebakan lebih lanjut. Mark Cancian dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengatakan kemungkinan besar ranjau juga disembunyikan di antara 3 baris pertahanan Tokmak. Ladang ranjau adalah bagian standar dari setiap pertahanan dan Rusia telah menggunakannya secara ekstensif selama perang. Di sini mereka akan lebih besar dan lebih tersembunyi. Ini akan memperlambat serangan Ukraina sehingga elemen tempur lainnya seperti artileri dan infanteri dapat menyerang pasukan penyerang. BBC juga menemukan 3 kota lain di dekat Tokmak telah dibentengi dengan cara yang sama. Yang ketiga, Jalan Raya E105. Sederet parit dan parit anti-tank sekarang membentang di jalan raya utama E105 sepanjang 35 km. Jalan ini ada di sebelah barat Tokmak.
E-105 secara strategis penting karena menghubungkan Melitopol yang dikuasai Rusia di selatan dengan kota utara Kharkiv yang dipegang oleh Ukraina. Pihak yang mengontrolnya dapat dengan mudah menggerakkan pasukan di sekitar wilayah tersebut. Jika pasukan Ukraina mencoba menggunakan jalan ini, Rusia kemungkinan akan menargetkannya dengan artileri berat dari belakang pertahanan mereka. Posisi Rusia juga berada dalam jangkauan jalan terdekat lainnya T-401 yang juga bisa menjadi sasaran. Cancian melihat Rusia khawatir dengan unit lapis baja Ukraina yang baru dibangun. Jika unit ini dapat mencapai jalan raya utama, mereka dapat bergerak dengan cepat. Pertahanan Rusia bertujuan untuk mendorong mereka keluar dari jalan guna memperlambatnya. Yang keempat, Rivnopil sebelah utara Mariupol. Pelabuhan Mariupol memiliki posisi strategis antara wilayah pendudukan Rusia di timur dan Crimea di selatan. Kota itu juga menjadi simbol perlawanan terhadap invasi ketika pasukan Ukraina bertahan berbulan-bulan saat kota itu dikepung. Mengingat Rusia memperkirakan Ukraina akan mencoba merebutnya kembali, mereka telah membangun sejumlah parit melingkar. Terletak di dekat desa kecil Rivnopil sekitar 55 km utara Mariupol, setiap parit melingkar memiliki gundukan tanah di tengahnya. Ini mungkin untuk melindungi artileri atau menjaga agar senjata tetap stabil. Parit melingkar juga memungkinkan tentara berlindung dan menggerakkan artileri sehingga bisa membidik ke segala arah. Ini menunjukkan bahwa Rusia bersiap untuk mempertahankan wilayah tanah terbuka tanpa perlindungan alami seperti bukit atau sungai. Tetapi beberapa analis mencatat bahwa pasukan Ukraina dapat menggunakan citra satelit dan drone untuk mengidentifikasi dan melewati banyak dari pertahanan ini. Alexander Lot dari perusahaan penasihat strategi Saibelin mengatakan, Rusia kemungkinan besar akan berusaha untuk menyalurkan pasukan Ukraina ke rute tertentu yang banyak ditebari ranjau dan kemudian menjadikannya sasaran artileri Rusia. Untuk diketahui, 4 benteng yang dibahas kali ini hanyalah sebagian kecil dari benteng-benteng yang dibangun Rusia dan tersebar di banyak wilayah. Citra satelit menunjukkan pertahanan yang jelas, tetapi itu hampir pasti hanya bagian dari seluruh rencana Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.